Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Sipayung, NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Nah, yang pertama tuh PPh pasal 4 ayat 2 itu apa sih? Nah, jadi itu PPh pasal 4 ayat 2 itu juga disebut sebagai PPh final. Maksudnya tuh pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Nah, istilah final ini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Nah, yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 yaitu dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan yang berupa yang pertama ada peredaran bruto, omset penjualan, sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. 3. Hadiah berupa lotre atau undian. Nah, yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota, mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Nah, yang kelima ada transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir ada pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ketika pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Nah, mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama ada mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Nah, mekanisme ini dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pembayaran sendiri. Maksudnya itu adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Nah, menyetor pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Menyetor PPh ini dihitung secara otomatis dan bayar pajaknya juga cukup mudah tanpa perlu repot membuat ID billing terlebih dahulu dan antri di bank. Di akhir masa pajak bisa mendapatkan lampiran PDF untuk laporan SPT tahunan badan ataupun pribadi, yaitu SPT yang berupa 1770 secara otomatis. Nah, ada dua langkah mudah untuk cara penggunanya. Yang pertama ada hitung pajak otomatis. Yang pertama, daftar atau masuk dulu aplikasi PPh final 0,5% pada aplikasi, kemudian masukkan data faktur penjualan dan dapatkan hasil perhitungan pajak secara otomatis. Yang kedua, bayar pajak online dengan satu klik dan dapatkan NPTN-nya. Nah, NPTN itu adalah nomor transaksi penerimaan negara. NPTN ini sangat penting untuk sebagai bukti pembayaran kita bahwa kita sudah membayar pajak secara online. Nah, juga pastikan saldo kita untuk membayar pajak terutang itu pada sistem cash management itu cukup.
Gitu kira-kira. Nah, PPh pasal 24 ayat 2 ini memiliki batas waktu penyetoran dan pelaporannya. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. PPh pasal 4 ayat 2 berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tuh tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. PPh pasal 4 ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penjualan saham. Sementara dilaporkan paling lambat tuh tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham itu. Nah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.